Saya akan membuat laporan keuangan di Accurate mulai dari cara input penerimaan penjualan, faktur penjualan, pembayaran, dan juga ada jurnal penyesuaian. Yang pertama itu kita buat data usahanya dulu. Klik tanda tambah di atas itu di samping data usaha, terus buat nama usaha dan juga pilih bidang usaha. Setelah itu buat data usaha. Di bagian sini kita klik kategori usahanya itu retailer, terus tanggal mulai datanya itu 30/11/2022, terus metode biaya persediaannya yaitu Vivo. Kita masuk pada persiapan data perusahaan, lalu kita buat isi data kas dan banknya. Nama banknya itu BRI dan saldonya itu 80 juta. Lanjut, kita masuk pada syarat pembayaran. Kita isi syarat pembayarannya itu supaya data pemasok dan juga barang dan jasanya itu mudah diimpor. Di sini 30 hari. Terus keterangannya 5/10 N/30. Lalu kita simpan. Kita juga lanjut ke syarat pembayaran yang kedua. Syarat pembayaran yang kedua ini yaitu 2/10 N/30. Setelah itu kita impor data barang dan jasa yang sudah ada di Excel, lalu kita unggah, klik lanjutkan, lalu setelah itu kita impor data pemasok yang ada di Excel. Lalu kita unggah sama seperti yang tadi. Lalu setelah itu kita akan impor data pelanggan.
Setelah itu kita masuk ke modul perusahaan, lalu klik karyawan, lalu kita impor data karyawannya supaya tidak usah isi manual. Setelah berhasil diproses, kita langsung masuk ke modul buku besar, lalu klik akun perkiraan untuk kita impor datanya dari Excel. Setelah kita impor akun perkiraan, kita masuk ke bagian penerimaan yang ada di modul kas dan bank untuk mengimpor transaksi pertama yang dimana terjadinya pelunasan piutang karyawan. Di sini kita isi BRI ya, lalu isi tanggalnya yaitu tanggal 1 bulan 12 2022. Untuk nomor buktinya kita lihat saja nanti di bukti transaksi yang ada di Drive. Lalu cari akun piutang karyawan, lalu isi nilainya yaitu 500.000. Lalu simpan. Oh, di sini ada error karena apa ya? Oh, karena sudah ada datanya, lupa. Setelah itu kita masuk ke bagian penerimaan penjualan. Nanti lihat saja di modul penjualan. Isi saja di sini PT Meteor Abadi. Terus banknya ditransfer ya melalui rekening BRI ya, BRI. Terus nilai pembayarannya yaitu 80.500.000. Terus nomor buktinya nanti ikut saja dari transaksi yang ada di Drive. Tanggal bayarnya jangan lupa yaitu tanggal 1 Desember 2022. Nanti untuk ini apa ya? Klik saja bagian atas itu sesuai ya requestnya lah. Lalu setelah itu kita simpan. Setelah itu kita masuk ke transaksi ketiga yang dimana ada faktur penjualan, nanti dilihat di modul penjualan. Setelah itu klik PT Meteor Abadi, lalu tanggalnya yaitu 1 Desember 2022, terus nomor fakturnya nanti dilihat di struk faktur penjualan yang ada di Drive. Lalu pilih barang dan jasanya yaitu Lenovo iPad, kuantitasnya itu 6. Lanjut, barang dan jasa bukan asuransi dengan kuantitas 6. Jangan lupa kita edit nomor faktur pajaknya supaya bisa disimpan di Accurate. Sesuaikan dengan nomor faktur yang ada di pojok kanan atas. Lalu kita lanjutkan. Kita masuk ke transaksi keempat
kasir penjualan tunai. Untuk bagian pelanggannya, jangan lupa tanggal dan nomor fakturnya. Kita sesuaikan barang dan jasa yang ada di faktur penjualannya. Kuantitasnya tetap 1 dengan harga 18.400. Lanjut, jangan lupa seperti yang tadi, kita untuk bagian nomor faktur pajaknya disamakan dengan nomor faktur. Tinggal copy saja lalu salin dan simpan. Terus klik lanjutkan. Kita lanjut ke transaksi kelima, yang dimana ada penerimaan penjualan. Diterima dari kasir penjualan tunai, banknya kas kecil. Terus nilai pembayarannya yaitu 10.232.424. Nomor buktinya jangan lupa juga disesuaikan dengan yang ada di drive. Terus tanggal bayarnya 1 Desember 2022. Lalu kita klik search saja untuk melihat apakah ada data yang sesuai dengan penerimaan penjualan ini. Oke, ada terutang ya 10.232.424. Simpan. Klik lanjutkan saja. Oke, informasi penerimaan penjualannya sudah tersimpan. Lalu kita masuk ke bagian faktur penjualan, di mana pelanggannya yaitu kasir penjualan tunai dengan tanggal 1 Desember 2022. Nomor fakturnya sama, disesuaikan saja dengan yang ada di drive. Bukan di drive, maksudnya yang ada di bukti faktur penjualan. Barang dan jasanya Acer. Nomor faktur dan pajaknya juga jangan lupa untuk disamakan agar datanya bisa disimpan. Klik lanjutkan, lalu kita masuk ke transaksi ke-6. Ada penerimaan penjualan, nanti lihat saja di modul bagian penjualan. Terus klik kasir penjualan tunai, kas kecil, dan nilai pembayarannya yaitu 8.953.371. Nomor buktinya jangan lupa disesuaikan, dan tanggal bayarnya juga
disamakan dengan yang ada di bukti transaksi. Setelah itu klik search untuk lihat apakah ada data yang sesuai. Ternyata ada, dan terutangnya 8.953. Terus simpan. Klik lanjutkan dan informasi penerimaan penjualan berhasil disimpan. Nah, begitu cara input transaksinya, begitupun transaksi 8, 9, 10 dan seterusnya. Saya akan lanjut untuk buat jurnal penyesuaiannya. Untuk buat jurnal umumnya kita masuk ke buku besar, terus klik jurnal umum pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2022. Jangan lupa kita isi nomor jurnalnya. Untuk jurnal yang pertama ini ada beban perlengkapan dan juga perlengkapan di bagian kredit. Kita cari akun perkiraannya dulu, beban perlengkapan atau beban perlengkapan kantor. Beban perlengkapannya 5 juta. Lanjut bagian kreditnya yaitu perlengkapan dengan nilai yang sama 5 juta. Terus simpan, lanjut ke jurnal kedua pada tanggal 31 bulan 12 2022. Terus nomornya dengan akhiran 73. Jurnal yang kedua ini berisi piutang tak tertagih. Piutang tak tertagihnya itu 3.676. Kreditnya penyisihan piutang tak tertagih dengan nilai yang sama. Untuk pelanggannya kita cari PT Meteor Abadi. Lanjut, lalu simpan, kita next ke transaksi ketiga yaitu tanggalnya 31 Desember itu 31 Desember tahun 2022. Terus nomor jurnalnya jangan lupa. Di transaksi ini kita akan input beban air, listrik, dan telepon. Akun perkiraannya kita cari dulu akun perkiraannya. Beban air gak ada. Beban listrik, air, dan telepon 3 juta. Lanjut, lalu bagian kreditnya utang listrik, air, dan telepon dengan nilai yang sama. Simpan, dan jurnal penyesuaian untuk 31 Desember telah selesai.